Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil azim azim. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kesempatan yang diberikan kepada kita, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan musyawarah untuk penetapan anggaran desa untuk tahun 2025 yang tentunya Bapak Ibu sekalian beberapa tahapan-tahapan kita telah laksanakan di dalam penetapan ini yang tentunya akan menjadi realisasi untuk kedepannya di desa Terpucuk ini. Bapak Ibu sekalian, walaupun pada saat ini kami selaku Ketua BPD Terpucuk mohon maaf kepada kita semua, khususnya yang mewakili Camat Marusu, dalam undangan kami waktu yang kami tetapkan itu jam 8, tapi ya mungkin terlalu pagi bagi Bapak dan Ibu sekalian sehingga nanti jam setengah 10 baru kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan yang mungkin perlu kita rubah. Kenapa? Karena siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kami berusaha supaya ini ke depannya insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan tepat waktu. Mewakili Pak Camat tadi ya, hampir bersamaan sebelum jam 8. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan bersama apa yang menjadi keputusan walaupun pada dasarnya ini sudah penetapan, tetapi masih bisa lihat di ini masih banyak hal yang yang belum terkabur sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan sebelumnya. Bahkan saya lihat dari sini untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang tentunya BPD sebagai mitra itu tidak ada. Ya, ini mungkin terlupakan, tercetak atau memang tidak ada usulan dan tidak perlu diusulkan. Ya mungkin mau penjelasan sebentar ini kenapa tidak ada terinclude. Lalu kemudian anggaran yang saya lihat di sini ini masih banyak-banyak yang harus ditetapkan. Hasil musrembang itu kalau tidak salah perkiraan ini hanya sekitar 765 juta untuk penganggaran di desa Terpucuk. Ini mungkin perlu diperjelas dan dilihat karena ada beberapa item ini yang kami tanda lihat ini hanya diusulkan di musrembang. Biasa diusulkan di musrembang, salah satu diantaranya di ruang kelas, penambahan ruang kelas itu saya rasa itu ranahnya nanti di pengajuan di musrembang. Kemudian pengadaan vaping blok halaman TK ini juga mungkin menjadi pengusulan di musrembang. Oleh karena itu saya tidak perlu panjang lebar, nanti kita ada tahapan untuk kembali bersama-sama mendengarkan yang mungkin akan disampaikan Bapak Sekretaris Desa untuk kejelasan anggaran dan penetapan untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Camat Marusu, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemberdayaan Kecamatan Marusu. Yang saya hormati Bapak pendamping desa di Kecamatan Marusu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Terpucuk beserta dengan anggotanya. Alhamdulillah kurang satu lengkap. Ya, saya lihat ini sudah 8 orang yang hadir. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Terpucuk, bapak-bapak para kepala dusun, para ketua RT,
Ibu Bidan Desa yang kami hormati, Ibu-Ibu Kader PKK, begitupun Posyandu di Desa Teluk Pecoy yang kami hormati, serta hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang sama kami muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah desa penetapan RKPS tahun 2025. Salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi panutan bagi kita umat Islam yang membawakan ajaran-ajaran agama yang paling mulia di sisi Allah, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, yaitu musyawarah desa penetapan RKPS. Seperti kalau ada penetapan pernah ada usulan, ya inilah yang pernah diusulkan ini. Sebentar kita akan tetapkan, BPD akan menetapkan apa-apa yang telah kita usulkan pada musyawarah desa sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, bahwa ini kan ada yang namanya musrembang. Betul yang disampaikan oleh Ketua BPD bahwa itu penambahan ruang kelas atau ruang belajar itu tidak bisa dimasukkan di anggaran atau kegiatan di desa yang didanai oleh dana desa. Itu harus dimasukkan di dalam musrembang, ya, termasuk pekarangan, baby blok pekarangan, yaitu harus dimasukkan di musrembang. Karena pengalaman pertama menjabat kami sebagai kepala desa, pernah diusulkan baby blok halaman SD Palisi, ya, bahkan kami sudah mengukur pertama staf kami, tiba-tiba ada aturan yang keluar bila dana desa atau ADD tidak bisa diperuntukkan untuk itu. Ya, jadi betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, yaitu nanti kita ajukan di musrembang. Jadi inilah gunanya kita mengadakan pertemuan untuk penetapan. Jadi sebelum kita penetapan, sebentar ada diskusi apa-apa yang perlu. Bapak Kepala Dusun serta para Ketua RT sedesa Teluk Pecoy yang sempat hadir, yang saya hormati beserta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para undangan yang sempat hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang kesekian kalinya Bapak Camat Marusu, karena banyaknya musyawarah desa penetapan RKPS tahun 2025. Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Desa, bahwa ada penetapan artinya berarti sebelum-sebelumnya ada usulan. Iya. Jadi inilah fungsinya kita hadir bersama-sama untuk sama-sama menyaksikan sebentar bahwa apakah usulan yang kemarin-kemarin, baik di semua musdes sebelumnya sampai terakhir kita musrembang desa, usulan untuk anggaran 2025 itu ada yang anggaran 2026, iya, karena kita musrembang di kecamatan itu di paling cepat diperhatikan jika nanti ada undangan dari Bapelit Bangda yang dulunya Bapeda untuk memasukkan SIPD, ya. Sekiranya hadir, kenapa keuangan pada saat itu, dan karena kebetulan saya
pernah di Bapeda ya, untuk desa Pak Bentengan. Ternyata jadi begitu kementerian sudah tutup, maka pihak kabupaten tidak akan bisa lagi meskipun bermohon, karena memang ada jangka waktunya, dan kalau tidak salah itu cuma kurang dari 1 minggu. Iya, cuma saya segera mengingatkan kembali, jangan sampai terlewatkan. Iya. Kembali untuk penetapan RKPDS ini, perwakilan usulan setiap dusun. Iya. Termasuk yang terpenting itu bahwa usulan yang sifatnya sarana dan prasarana, iya, yang akan diambil keputusannya akan jauh lebih baik jika dilaksanakan pada saat musyawarah begini. Iya. Ataupun BPD untuk melaksanakan musyawarah desa seperti ini diharapkan kehadirannya, karena kalau kita cuma menyampaikan sama Pak Desa atau sama Ketua BPD di tempat lain itu beda. Alhamdulillah, yang saya hormati dan banggakan Bapak Camat Marsu yang diwakili oleh Kasih Pemberdayaan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa sama-sama kita cintai dan banggakan, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati para kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengikuti Musdas Musyawarah Desa penetapan dokumen RKPDS dan DU 2026 di Desa Tanjung Poncol. Musdas penetapan ini adalah menetapkan apa yang disampaikan tadi Pak Camat, rangkaian usulan-usulan mulai dari perencanaan rebus stunting, yang pernah ada itu rebus stunting, jadi khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting. Lanjut lagi musdas inklusi. Inklusi ini ada 3 di dalamnya. Membahas di situ usulan-usulan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat, dan kebencanaan. Nah, itu ada usulan secara umum. Lanjut kilai musrembang kemarin mungkin pernah. Musrembang ini adalah rangkuman semua itu tadi, usulan-usulan mulai dari awal. Pada saat musrembang ini yang kita lakukan adalah membahas draft-draft RKPDS itu, katakanlah semua usulan tadi, dan diprioritaskan, termasuk juga yang akan diteruskan ke musrembang kecamatan. Ya. Pada hari itu kan mungkin sudah ada prioritas Sapras misalnya, yang mana mau diprioritaskan pertama, kedua, ketiga untuk APBDes, yang mana mau diprioritaskan untuk dilanjutkan ke musrembang kecamatan. Pada hari ini saya lihat tadi ini usulannya, saya mungkin salah paham atau apakah ini prioritas ini semua kelihatannya. Ada prioritas yang ke DU 2026, ada juga prioritas untuk APBDes umum. Saya lihat Pak, jadi memang saya tadi kenapa sedih sekali. Tapi saya kami tahu hasil musrembang kecamatannya, musrembangnya kemarin, tinggal prioritasnya yang masukkan di sini, di format. Masih ada yang lain Pak. Dokumen semua perencanaan desa baik yang mau dilaksanakan oleh anggaran pendapatan belanja desa, maupun yang akan diteruskan ke kabupaten, maupun yang akan diberikan ke aspirasi baik. Itu memang seperti tadi mungkin ada seperti sekolah SD negeri dimasukkan, memang itu namanya rencana kerja pemerintah desa tahun 2025 yang menjadi masalah di desa. Ya, kalau tadi dia bilang kenapa dimasukkan semua itu, ya karena kita mau teruskan ke musrembang kecamatan. Ya itu. Ya, kenapa ini Pak? Perlu saya jelaskan juga, ini musrembang desa itu Pak ada bertingkat. Dari musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten dan kota, musrembang provinsi, musrembang nasional. Pasti bertanya ke 25 kabupaten mungkin bulan 3. Terima kasih PMD. Yang kami hormati Bapak Desa Tanjung Poncol, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas,
yang saya banggakan Bapak Muhammad Sapri selaku pendamping pentingnya di kecamatan, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Syukur alhamdulillah penetapan RKPD untuk tahun 2020. Tadi sempat pertanyaan dari Ketua BPD, kenapa di sini RKP 2026? Nah, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sama Pak Camat, tapi saya ingin lebih memperjelas kembali. Perlu kita pahami, yang pertama yang dijelaskan dari musrembang. Musrembang itu ada musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, sampai ke tingkat atas, musyawarah rencana pembangunan. Nah, musyawarah rencana pembangunan di desa itu melahirkan RKP tahun 2025 ya, rencana kerja yang akan dikerjakan oleh desa di tahun 2025. Di dalam musrembang juga itu melahirkan RKP yang lain, yaitu namanya kalau kita adalah DURKPD, daftar usulan RKPD hanya tahunnya 2026. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya dokumen RKP yang ada di meja saya itu tebalnya kurang lebih 1,5 cm. Kalau dokumen itu saya tadi serahkan sama Rudi semua, nanti membelahnya bingung, ya. Karena di dalam muslis perencanaan sebenarnya kita fokus kepada apa yang mau dikerjakan ke tahun depan, seperti itu. Dokumen RKP itu merangkum semua, mulai dari inklusi, stunting, inklusi, kemudian musyawarah perencanaan, dan kemarin kita seremban dari usulan-usulan itu sudah dilakukan Pak Sabri. Jadi kemarin per kelompok yang mana ranking 1, 2, sehingga usulannya itu tadi saya pindah-pindahkan. Yang saya cuma masukkan ke rekapnya supaya ini kalau semua mau diuraikan panjang sekali. Bahkan seperti dusun Palisi kemarin saya sempat kerepotan. Kenapa? Ada kurang lebih sampai 20 perankingannya dari usulannya, tapi dia pakai angka Romawi. Finalisasinya itu yang lembaran kelima dengan lembaran ke-8B. Apa itu? Yang kelima itu adalah DURKP, daftar usulan untuk dikerjakan tahun depan berdasarkan rankingnya. Yang kedua, yang 8B itu adalah DURKPD yang akan nanti kita bawa atau kita usulkan ke kecamatan. Setelah itu kita usulkan di kecamatan, itu kurang lebih Pak Kasih di bulan 1. Saya ingat itu di bulan ini ada tim penyusun. Ada tim penyusun yang di-SK-kan oleh Bapak Kepala Desa. Tugasnya itu adalah menseimbangkan dan menselaraskan dana. Ya. Jadi yang perlu kami barangkali mendapat pertimbangan kita di sini adalah di sektor prasarana. Saya coba-coba lihat Pak, kalau Bontoulu itu untuk sarananya tahun depan itu 90 juta. Kemudian Palisi 85 juta. Matana 145 juta. Dan Ongko itu 65 juta. Yang perlu selalu saya usulkan, selalu saya beri pertimbangan kepada tim ini supaya dana prasarana yang ada itu diseimbangkan ke 4 desa, 4 dusun. Ya, ada keseimbangan. Kalau saya lihat di sini ya jadi itu 80 juta itu untuk prasarana. Ya, jadi saya harap karena ini masih konsep, kiranya dapat ditinjau kembali untuk menseimbangkan sarana di 4 dusun ini. Ya. Apa sebabnya? Yang prasarana itu Pak, kita sudah masuk skala prioritas semua. Ya, masuk skala prioritas semua. Jadi barangkali tim yang ada itu Pak, supaya bekerja. Saya salah satu tim itu, seharusnya ada rapat sebelum ini, rapat tim itu tidak. Ke depan itu
tim betul-betul bekerja. Jangan hanya Pak Nur saja, Pak Sekretaris saja yang kerja, padahal ada tim. Ya. Kalau tidak salah 11 orang tim itu Pak. Ya. Ini saya harap ke depan jangan Pak Nur saja yang repot, padahal ada 11 orang yang ditugaskan untuk menyusun ini. Terkait yang pertama terkait penyamarataan satu kelompok coy, begitu Pak Dik? Iya. Artinya fisik, iya. Apakah itu lorong, perintisan, apakah itu peningkatan, iya. Jadi kalau saya kayaknya Pak pada persoalan kebutuhan dusun masing-masing, iya. Terus yang kedua terkait usulan setiap dusun, iya. Ini nih yang saya selalu sampaikan di setiap ada rapat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Hak setiap warga desa untuk menyampaikan aspirasinya. Iya. Hak setiap orang untuk menyampaikan apa yang dia butuhkan. Cuma kan tidak mungkin bahwa setiap rapat semua warga harus hadir. Tidak. Iya. Ini nih fungsinya sebenarnya ketua RT yang ujung tombak dibawa, yang luas wilayahnya cuma sekitar beberapa lorong setiap RT, harusnya setiap musdes, sebelum musdes itu turun dulu ke warga tak apa kira-kira, kira-kira sih dari bawah, iya betul-betul dari warga tak, kebutuhannya warga tak. Nah sebenarnya seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa sebenarnya anak desa pembangunan Bapak Ibu sekalian, mana Pak Desa atau Pak Sekdes atau Ketua BPD core-core di bola yang pertama tergantung kebutuhan dusun masing-masing. Terus yang kedua usulan tak, tidak mungkin misalnya untuk dusun Palisi mengusulkan paving block yang panjangnya misalnya 500 meter, terus Bentulu juga mengusulkan pembangunan visi yang sama dengan panjang 100 meter, tapi kan artinya kan tidak mungkin bahwa anggarannya sama. Iya, itu kita kembali ke persoalan kebutuhan dusun. Yang demikian bahwa bayangkan Bapak Ibu sekalian, se-Indonesia ini cuma Kecamatan Marus yang mendapatkan apresiasi dana tambahan 138 juta itu, cuma Marus yang dapatkan 3 desa. Iya, cuma Marus, termasuk Teluk Pucoy, dan luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi persoalan penggunaannya ini, itu kita kembali ke merujuk kepada aturan yang kemarin kita sudah diskusikan, bahwa apakah masih bisa dilaksanakan untuk penambahan pembangunan fisik. Kemarin setelah dari sini itu Bapak Ibu sekalian, saya hadiri di Pak Desa, Pak Camat dan pendamping, yang tentunya besar harapan kami selaku BPD Teluk Pucuk ini untuk lebih ke depannya baiknya, maka tentunya apa yang menjadi usulan yang sudah ditetapkan tadi dari musdes pertama kita telah melewati sampai 5, dan hari ke penetapan ini sudah masuk musdes yang ke-6. Ya, itu ada rembut yang dibuli, kemudian masuk musdes inklusi, musdes usulan di desa, dan kemarin 3 hari yang lalu usulan musrembang, yang tentunya ini akan kita cover dalam pengajuan dan penetapan untuk hari yang saat ini. Oleh karena itu, serahkan dulu kepada Sekretaris Desa Teluk Pucoy untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi usulan kita dari 5 kegiatan musyawarah desa untuk kita tetapkan pada hari yang berbahagia ini. Perbaikan drainase sepanjang jalan Dusun Matana itu 70 juta, peningkatan jalan RT 2 Matana beton transparan 65 juta, lanjutan perintisan jalan Dusun Ongkoe itu 65 juta, lanjutan irigasi Dusun Matana 70 juta, dan perintisan jalan kabupaten ini akan menjadi
pembahasan musrebak kita, ya diperkirakan anggaran itu sekitar 600 juta. Kemudian pembuatan sumur bor 10 titik, ya sekitar 20 juta. Pansimas 50 juta, pembinaan kesenian sosial tidak ada, penserikatan Karang Taruna 40 juta, dan bantuan program kesehatan pangan untuk kelompok tani, tambak dan ternak. Ini yang kemarin usulan itu sekitar 160. Ini masuk di musrebak. Juga mudah-mudahan hasil rapat kemarin itu sudah terselesaikan apa yang menjadi unek-unek dan permasalahan yang ada di Bumdes. Lalu kemudian tidak ada output yang dilahirkan untuk desa kita. Kenapa luar biasa ini Pak? Dana desa yang diberikan 50 juta lalu kemudian tidak ada outputnya untuk ke desa. Lalu kemudian pelatihan 10 juta, kursus 10 juta. Itulah menjadi rancangan anggaran untuk kita tetapkan pada kesempatan ini. Sebelum kami ketuk palu, kami serahkan kepada teman-teman atau para kepala dusun atau peserta rapat untuk memberikan masukan. Itu kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Camat waktu kita musrembang terkait masalah anggaran itu. Jadi bisa saja di mana saja mau dipergunakan sepanjang ada di dalam APBDes. Iya, sepanjang ada di RPJMDes atau APBDes. Jadi mau dipergunakan di mana bisa, ya sepanjang ada di APBDes. Ya, begitu arahannya kemarin Pak Camat. Sepanjang bukan badan jalannya. Terkait masalah nanti ini apa? Yang di Bentulu, yang usulan kedua. Hanya PU yang kita bawa. Iya. Ya saya rasa demikian Pak. Terima kasih.